Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Alita dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang al-wala wal bara. Wala adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan bara ialah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Yang kedua, kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muwahhidin, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 55-56, yang artinya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada Allah, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang paling menang. Quran Surat Al-Maidah ayat 55-56. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang wajibnya loyalitas kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir, serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar, dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya besar. Kedudukan al-wala wal bara dalam Islam sangatlah tinggi, karena dialah tali iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya tali iman paling kuat adalah cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Maka jelaslah bahwa menjalin wala atau loyalitas dan ukhuwah selain kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudahanah dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Mudahanah artinya berpura-pura, menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Kaitan mudahanah dengan al-wala wal bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. Bahkan sebaliknya, ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah SWT dan permusuhan karena Allah SWT. Bahkan ia semakin memberi dorongan kepada para pendurhaka dan perusak, maka orang penjilat atau mudahin. Yang keempat, mudarah serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara. Mudarah adalah menghindari mafsadah, kerusakan, dan kejahatan dengan ucapan yang lembut dan meninggalkan kekerasan dan sikap kasar, atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadi hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan.
Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya sejahat-jahat kamu adalah orang-orang yang ditakuti manusia karena mereka khawatir akan kejahatannya. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dengan redaksi Nabi Muhammad. Yang kelima, beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sikap. Contoh yang pertama adalah sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya terhadap kaumnya yang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahan ayat 4 yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kamu terlepas diri dari kamu dan dari apa kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran surat Al-Mumtahan ayat 4. Yang contoh yang kedua, sikap orang-orang Ansor terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Contoh yang ketiga yaitu sikap Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap kemunafikan ayahnya yang berkata dalam salah satu pertempuran, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Munafikun ayat 8 yang artinya, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Pembahasan yang keenam tentang menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Memusuhi dan menyayangi para ahli maksiat yaitu bahwa pada orang itu terdapat hak mualah, diberi walah dan muadah, dimusuhi. Dia disayangi karena imannya dan dimusuhi karena kemaksiatannya, dengan tetap memberikan nasihat kepadanya, memerintahkan pada kebaikannya, melarangnya dari kemungkaran dan mengucilkannya bila mana pengucilan itu memang membuatnya jerah dan malu. Yang ketujuh, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berbelasungkawa pada hari duka mereka. Yang pertama, hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Sedangkan syiar mereka yang paling besar adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Maka orang Islam berkewajiban menjauhi dan meninggalkannya. Yang kedua, hukum ikut merayakan pesta, walimah, hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah serta bertakziah pada musibah mereka. Tidak boleh memberi ucapan selamat atau ucapan belasungkawa kepada mereka, karena hal itu berarti memberikan walah dan mahabbah kepada mereka. Juga dikarenakan hal tersebut mengandung arti pengagungan, penghormatan terhadap mereka, maka hal itu diharamkan berdasarkan larang-larangannya, seperti mengucapkan selamat hari raya Natal atau yang senada dengan itu. Maka jika
mengucapkannya selamat dari kekufuran, dia tidak lepas dari maksiat dan keharaman. Sebab itu sama halnya dengan memberikan ucapan selamat terhadap sujud mereka kepada salib. Bahkan di sisi Allah SWT, hal itu lebih dimurkai daripada memberikan selamat atas perbuatan meminum khamar, membunuh, atau berzinah, atau sebangsanya. Yang ke-8, hukum meminta bantuan kepada orang kafir. Yang pertama, dalam bidang bisnis atau pekerjaan, mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan, bahkan mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Sedikit tapi dari yang halal itu diberkahi Allah SWT, sedangkan banyak tapi dari yang haram dimurkai Allah SWT. Yang kedua, dalam urusan perang. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang benar adalah diperbolehkan bila diperlukan dalam keadaan darurat dan bila orang yang dimintai pertolongan dari mereka itu dapat dipercaya dalam masalah jihad. Yang ke-9, mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram, karena hal itu berarti penguasaan orang kafir atas orang muslim serta penghinaannya. Iqamah atau bertempat tinggal terus-menerus di antara orang-orang kafir juga diharamkan. Karena itu Allah wajibkan hijrah dari negara kafir menuju ke negara muslim dan mengancam yang tidak mau berhijrah tanpa uzur syar'i, juga mengharamkan orang-orang muslim berpergian ke negara kafir kecuali karena alasan syar'i dan mampu menunjukkan keislamannya. Kemudian jika selesai tujuannya, maka ia harus segera kembali ke negara Islam. Yang ke-10, hukum meniru kaum kufar, macam-macam dan dampaknya. Yang pertama, hukumnya. Meniru kaum kufar dalam hal-hal yang menjadi kekhasan mereka atau adat mereka adalah haram dan diancam dengan ancaman yang keras, karena itu merupakan bentuk wala kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang bertasyabuh menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Isa. Yang kedua, macam-macamnya. Meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kufur, ada yang mengarah kepada kekufuran atau kefasikan, dan ada yang maksiat biasa. Yang ketiga, beberapa dampak negatif taklid. Yang pertama, taklid kepada kufar mengandung walah kepada mereka karena menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan rasa kecintaan kepada mereka dalam batinnya. Seandainya membenci mereka, tentu tidak mau menerimanya. Yang kedua, taklid kepada kufar menunjukkan kekaguman kepada mereka dan apa yang ada pada mereka, serta ketidaksenangan kepada ajaran Islam dan penghinaan kepada orang-orang Islam. Yang ketiga, taklid kepada kufar mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan syahsiyah kepribadian umat Islam serta penghancuran eksistensi mereka. Yang keempat, taklid kepada kufar melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung pada musuh-musuh mereka serta menjadikan mereka malas berproduksi dan pada akhirnya senang meminta balasan kepada orang-orang kafir sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Yang kelima, taklid kepada kufar berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka.
Yang keenam, taklid kepada kufar merusak agama kaum muslimin dengan terciptanya berbagai bid'ah dengan khurafah yang diambil dari agama kaum kufar. Penjelasan ke-11 yaitu bentuk-bentuk taklid kepada kufar yang buruk, yaitu melampaui batas dalam menyenangi dan menggandrungi perkara-perkara sepele yang tidak banyak artinya dan menggelutinya sampai lupa kepada Allah SWT, lalai dari ketaatan kepadanya, serta lalai dan meninggalkan amal usaha yang berguna bagi dunia dan agamanya. Mereka melakukan hal ini sebagai akibat dari kekosongan hidup yang dialaminya. Hidup tanpa akidah, tanpa ibadah, dan tanpa kebajikan yang ditabungkan untuk akhirat. Adapun yang memalingkan dari agama dan ibadah adalah haram hukumnya, sekalipun bernilai materi yang tinggi, seperti harta kekayaan. Allah SWT telah mengharamkan perbuatan menyibukkan diri dengan materi yang jauh dari akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dan mengingat Allah, dari mengingat Allah. Yang ke-12, sikap fasih kaum muslimin pada problematikanya. Di antara sikap wala dan muhabbah karena Allah antara umat Islam adalah seorang muslimin harus memperdulikan urusan masyarakat secara umum dan memperdulikan urusan saudaranya sesama muslim secara khusus. Allah SWT menjelaskan bahwa sikap kaum munafik terhadap permasalahan umat Islam adalah pasif, menunggu dan menonton siapa yang menang. Itulah yang akan menjadi kawan. Adapun mukmin yang benar selalu memiliki karakter nasihat, kesetiaan, baik dalam ucapannya, amalnya, dan kiprahnya dalam masyarakatnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya agama itu adalah nasihat, kesetiaan. Beliau mengucapkan 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki kondisi umat muslim dengan meluruskan akidahnya, memperbaiki bangsa dan para pemimpinnya, dan semoga menyatukan hati serta membulatkan tekad kita semua. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.